Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Aspuja Story. Semoga kalian selalu sehat sebelum mulai. Jangan lupa subscribe, like, komen, serta nyalakan lonceng biar dapat notifikasinya update terbarunya. Bab 15. Apakah aku sudah berkata pergi? Begitu kaki Darwin baru saja melangkah keluar dari pintu perusahaan, terdengar suara teriakan Martin dari belakang. Hanya saja langkah Darwin tidak menjadi lambat tetapi malah semakin cepat. Dan dua penjaga pintu yang tidak senang dengan Darwin, tentu saja mengenal Martin supervisor gudang, dan hubungannya juga baik. Martin sering mengambil perlengkapan kantor dari perusahaan secara pribadi dengan dalih bekerja lembur. Untuk kenyamanan, penjaga pintu itu juga mendapat keuntungan. Melihat Martin berteriak dengan keras, dan juga memberi isyarat kepada mereka, kedua penjaga pintu itu segera mengerti yaitu ingin menghentikan Darwin. Apakah bocah itu telah mencuri barang? Keduanya saling menatap dan tersenyum, kedua matanya bersinar cahaya dingin, keluar dari ruang penjaga dan bergegas ke arah Darwin. Dalam sekejap mata dia telah menghalangi Darwin. Berhenti nak. Mari kita lihat ingin lari kemana kamu. Marah penjaga pintu yang tinggi itu, penjaga pintu yang pendek lainnya bergegas datang dan mengunci leher Darwin dengan lengannya yang kuat, dan memegang kedua lengannya. Keduanya menggunakan metode penangkapan untuk menangkap Darwin. Darwin tersenyum menghina, berhenti dan juga tidak melawan, dan hanya berdiri begitu saja. Wah bocah, masih berani tersenyum kamu. Nanti ada saatnya kamu menangis, menyinggung supervisor, kamu hanya akan menunggu dipecat. Apakah kamu mencuri barang perusahaan juga? Kamu memang tidak seperti orang baik. Pria licik, dari awal aku sudah tidak senang denganmu. Setelah penjaga pintu yang tinggi itu selesai berbicara, dia meninju perut bagian bawah Darwin. Ketika Darwin melihat ini, dia tidak akan dengan bodohnya dipukuli. Sekilas, otot perut bagian bawahnya mengencang, memusatkan kekuatan supernaturalnya, dan seperti kura-kura bercangkang besi. Saat seseorang yang berani dan kuat itu menyerang, itu terdengar seperti suara lonceng emas. Saat itu Darwin terkejut, penjaga tinggi itu berteriak dan segera menarik tinjunya lagi. Raut wajahnya berubah menjadi mengerikan. Merasa dirinya sendiri tidak seperti memukul perut manusia, tetapi seperti memukul balok besi. Bahkan 4 sendi tulang di kepalan tangannya telah rusak, dan darahnya mengalir. Bocah, kamu benar-benar cari mati. Berani menyembunyikan besi di perutmu. Penjaga tinggi itu tidak percaya bahwa Darwin memiliki metode yang sebanding dengan Hard Qigong. Dengan teriakan keras dia ingin memukul wajahnya. Hanya saja begitu tinjunya dilayangkan, Darwin meraih pergelangan tangannya. Sulit untuk bergerak sedikit pun. Kedua tangan Darwin seperti beton yang bertulang, kekuatannya sangat mengejutkan. Pergi. Darwin mengucapkan sepatah kata, penjaga tinggi itu dilemparkan ke samping, hampir tertanam di lantai, dan penjaga yang pendek satunya juga ketakutan dengan metodenya kemudian menyingkir dan berdiri di samping. Setelah sombong memiliki kemampuan melihat tembus pandang, Darwin tidak hanya mempunyai kekuatan supernatural, bahkan kecepatan dan kekuatan kemampuan bereaksi, perkembangan kekuatan tubuhnya juga meningkat berlipat ganda. Berurusan dengan dua penjaga pintu yang kuat di luar, sama sekali bukan apa-apa. Awalnya keduanya mengira bahwa dia adalah orang lemah, tetapi tidak disangka ternyata adalah orang yang hebat. Dan pada saat ini Martin juga telah bergegas datang. Melihat adegan di depan, dia kelihatan seperti sedikit kesal. Supervisor Martin, bocah ini bahkan berani melawan. Aku telah terluka karenanya, kamu harus meminta biaya pengobatan untukku. Lagi pula dia terlambat bekerja di pagi hari, dan masih memarahi kami terlalu banyak ikut campur. Orang ini juga memiliki sikap kerja yang buruk. Aku curiga dia memiliki catatan kriminal sebelumnya. Supervisor Martin harus menyelidiki identitasnya secara menyeluruh. Jangan-jangan dia seorang mata-mata bisnis sampah komunitas.
Penjaga pendek menopang penjaga tinggi itu. Pihak yang bersalah mengeluh terlebih dahulu, serta menunjuk Darwin dengan galak. Saat ini raut wajah Martin menjadi sangat jelek. Mengepal tangannya sampai berbunyi. Tenang Supervisor, orang ini suka menggunakan kekerasan. Mungkin terlibat dengan gangster. Ayo kita lapor polisi terlebih dahulu. Lagi pula kamu adalah saksi mata, tadi dia telah melukaiku. Aku akan menuntutnya atas tindak kekerasan. Kata penjaga pintu tinggi itu, dan juga mengedipkan mata kepada Martin, untuk mengisyaratkannya agar tidak melakukan apa-apa. Pada saat ini Martin berjalan ke arah mereka berdua, tiba-tiba penjaga tinggi itu tersenyum dingin kepada Darwin, dan penjaga yang pendek itu menggertakkan giginya. Dengan adanya dukungan Supervisor Martin, menurut keduanya Darwin pasti akan berakhir. Tetapi yang tidak diduga adalah Martin mengepalkan tangannya dengan erat kemudian meninju wajah kedua orang itu. Puf puf puf. 5 tinjuan berturut-turut. Meninjunya sampai ke daging-daging dan mimisan. Kedua penjaga itu dipukuli sampai bengong. Menjerit dan segera melarikan diri ke samping. Sebelum meluruskan akar masalahnya, dia melihat Martin berjalan ke arahnya dan menamparnya. Kedua penjaga ini terkejut, tercengang dan membeku. Merasa sepertinya Supervisor Martin sudah gila. Melihat semua ini, Darwin tidak berekspresi, berbalik badan dan pergi. Anjing menggigit anjing, pertunjukan yang bagus. Tetapi apakah ingin membuatnya terkesan? Sama sekali tidak cukup. Jika dengan mudah memaafkan bajingan seperti Martin, bukankah akan menentang semua orang baik di dunia ini? Tunggu Darwin. Aku salah. Aku benar-benar salah. Kamu tetap di sini, bisakah kita bicarakan baik-baik? Martin memaksakan diri untuk memohon belas kasihan kepadanya. Awalnya dia berpikir Darwin akan menghargainya saat dia bersikap rendah hati, tetapi Darwin bahkan tidak menghentikan langkah kakinya. Martin merasa sangat marah, tetapi tidak berani menunjukkannya sedikit pun. Dia tahu jika dia tidak bisa menenangkan Darwin, maka dia akan dipecat. Dan akan dimintai pertanggungjawaban. Ini adalah perintah dari atasan grup Sinstar. Meskipun Martin tidak tahu kenapa orang udik seperti Darwin sangat penting bagi atasannya, tapi dia harus menerima kenyataan ini. Harus menyerah dan menjilat orang udik ini. Semua ini membuat Martin merasa malu dan jijik. Dia hampir pingsan, tetapi harus menguatkan diri dan melakukannya. Tuan Darwin, mohon tunggu sebentar. Aku benar-benar tahu salah, tolong ampuni aku, dan beri satu kesempatan sekali lagi untukku. Martin mengubah sebutannya dan segera mengejarnya, meraih tangan Darwin, tetapi Darwin menghempaskan tangannya dan membuat Martin jatuh ke lantai. Seketika wajahnya menjadi sangat frustasi dan semakin membenci Darwin. Tapi dia hanya bisa bangun dengan tidak tahu malu, dan terus mengejar Darwin untuk memohon belas kasihan. Adegan di depan membuat kedua penjaga itu terus tercengang. Dan secara perlahan-lahan menyadari bahwa sepertinya dirinya telah menyebabkan bencana yang besar. Orang yang selalu dihina dan dipandang rendah oleh keduanya, dan pengurus gudang yang lemah itu, sepertinya identitasnya telah berubah. Bahkan Supervisor Martin yang memiliki koneksi yang kuat juga meminta maaf kepadanya seperti itu. Kakak Darwin. Aku benar-benar salah. Benar-benar salah. Beri aku satu kesempatan. Martin telah memeluk kakinya Darwin. Ada banyak karyawan perusahaan lelang terkejut melihat situasi di depan mereka ini. Semuanya berhenti dan menonton. Melihat Darwin dengan tatapan heran. Dan bahkan lebih tidak mengerti kenapa Martin memohon maaf kepada orang itu dengan tidak tahu malu. Salah kamu di mana? Aku terus bolos kerja, dan juga mempunyai banyak kekurangan dalam pekerjaan, mengambil upah dari perusahaan tetapi tidak mempunyai kinerja, wajar saja jika memecatku. Darwin berkata dengan dingin. Aku salah. Mohon kebesaran hatinya. Kata Martin dengan tersenyum getir, dan kesombongannya telah hilang.
Dia mengerti jika dia di perusahaan lelang dia masih seseorang yang terhormat, dan setelah meninggalkan perusahaan, dia bukanlah apa-apa. Kenapa? Bagaimana orang kecil sepertiku bisa membiarkan orang besar seperti supervisor memohon belas kasihan? Aku bodoh, kamu bahkan tidak memiliki nafsu makan setelah melihatku, mana berani aku terus berada di sini untuk membuatmu merasa jijik. Jika kamu benar-benar mati kelaparan, siapa yang akan bertanggung jawab? Darwin mencibir, dan mengembalikan semua kata-kata Martin yang menghinanya. Orang yang suka menghina orang lain akan dihina juga. Di dunia ini tidak seharusnya memiliki kehormatan dan rendah hati, tetapi kekayaan dan kekuasaan. Secara umum, siapa yang memiliki status yang tinggi adalah aksioma dan orang yang kuat. Meskipun Darwin sedikit keterlaluan kepada Martin, tetapi dengan Martin yang sebelumnya, dia lebih hina dan tidak tahu malu. Jadi orang seperti ini tidak harus dikasihani. Aku, mulut busukku ini tidak pandai berbicara, Kak Darwin, aku benar-benar salah. Aku akan menamparkan diriku sendiri. Martin menamparkan mulutnya sendiri. Kamu menamparkan dirimu sendiri, apakah ada urusannya denganku? Apakah aku memintamu melakukannya? Kamu sendiri yang ingin melakukannya, selain itu aku juga tidak mengundurkan diri, buat apa kamu memohon kepadaku? Aku sangat menyukai pekerjaan mengelola gudang, dan tidak akan mengundurkan diri kapanpun. Tadi aku keluar hanya ingin membeli minuman karena aku haus. Kenapa kamu gugup? Sebagai supervisor dan melakukan ini, apakah kamu tidak merasa memalukan? Cepat berdiri, jangan sampai ditertawakan oleh orang. Kata Darwin mengejeknya, melepaskan tangan yang memeluk kakinya, dan pergi ke toko di sebelah perusahaan. Setelah membeli sebotol minuman rasa jeruk, sambil meminumnya dia berjalan masuk ke perusahaan, semua proses mengabaikan Martin yang berada di lantai. Dan membuatnya merasa sangat memalukan. Saat berjalan masuk, matanya seperti pisau, merangkul kedua penjaga pintu itu, membuat punggung kedua orang itu terasa dingin dan menggigil. Dan bahkan kulit kepalanya mati rasa. Martin yang mempermalukan dirinya sendiri yang terduduk di lantai dan dibicarakan oleh karyawan di sekitar, wajahnya pucat karena kesal. Sekujur tubuhnya gemetaran. Melihat punggung Darwin dan ingin memotongnya menjadi potongan kecil. Dan wajahnya sangat menyedihkan. Dia mengira Darwin akan bersikeras mengundurkan diri, itu sebabnya dia memohon kepadanya agar tetap di sini dengan tidak tahu malu, agar dia tidak dimintai pertanggungjawaban. Siapa yang menyangka Darwin tidak ingin mengundurkan diri sama sekali, tetapi hanya mengejeknya untuk bersenang-senang. Sejak Martin bekerja di perusahaan lelang, dia tidak pernah kesal seperti ini. Setelah menggertakkan giginya dan berdiri, dalam sekejap dia mempunyai rencana jahat. Grup Sinstar didirikan oleh Jonathan Moe, setelah diserahkan kepada Sherina. Meskipun wanita ini memiliki kemampuan yang hebat, tetapi tidak semua orang di bawah ini yakin kepadanya. Di antaranya Effandi senior perusahaan selalu menentang Sherina. Dan orang ini adalah manajer umum perusahaan lelang Sinstar. Dan mengendalikan sebagian besar perusahaan ini. Dalam sekejap Martin mengetuk pintu kantor Effandi. Setelah masuk, dia berlutut di lantai, dan memberitahu penderitaannya sambil menangis. Cerita yang sampai di telinga Effandi juga sudah berbeda dari aslinya, menjadi untuk kepentingan perusahaan. Martin berkomunikasi dan berdiskusi dengan Darwin, seorang karyawan yang tidak aktif. Kemudian Darwin mengancamnya dengan mengundurkan diri, dan Martin diancam oleh atasan grup Sinstar, memendam amarahnya dan memohon Darwin untuk tetap di sini. Dan juga menutupi semua kinerja kerja Darwin sebelumnya, memberitahu kepada Effandi bahwa dia ingin menggunakan hubungan Effandi dengan Sherina yang bertentangan untuk menyakiti orang dengan meminjam tangan orang lain. Seperti yang diharapkan, setelah mendengarkan ini Effandi menyipitkan matanya. Apakah Darwin benar-benar seperti dengan apa yang kamu katakan? Tanya Effandi. Iya, aku tidak berani menipumu, bocah itu benar-benar sampah.
Aku benar-benar tidak mengerti kenapa atasan grup sangat memihaknya. Kata Martin dengan sedih. Evandy memutarkan bola matanya dan menyuruh Martin untuk turun terlebih dahulu. Evandy telah memegang saham yang besar di perusahaan lelang Sinstar, kedua setelah Sherina. Menurutnya dia memberikan kontribusi terbesar bagi pendirian perusahaan. Sejak Jonathan mau pensiun, perusahaan ini seharusnya menjadi miliknya. Bagaimana bisa menjadi milik gadis seperti Sherina? Setiap keberhasilan dan perkembangan perusahaan adalah kerja kerasnya. Jadi sejak Sherina menjabat, Evandy terus merencanakan dan mempersiapkan untuk memasukkan perusahaan lelang menjadi miliknya. Semua manajemen perusahaan adalah orangnya sendiri. Keuangan perusahaan juga dikendalikan oleh dirinya sendiri. Ini hanya masalah meyakinkan para pemegang saham. Jika para pemegang saham telah menyetujuinya, Sherina harus menyerahkan hak pengawasannya. Dan sekarang adalah kesempatannya. Evandy segera menelepon ke kantor pusat, menyelidiki asal-usul Darwin. Setelah selesai mendengarkan, dia tertawa sinis.